Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Pada saat ini kita akan sama-sama memulai ibadah kita di PPA Keluarga GKJ Argomulyo. Namun sebelum itu kita akan berdoa. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan, sehingga pada saat ini Tuhan, kami Jemaat GKJ Argomulyo dari berbagai tempat dimanapun itu Tuhan sedang sama-sama menyatukan hati untuk belajar sama-sama tentang pendalaman Alkitab. Tuhan, kiranya Engkau menuntun kami dalam pemberitaan firman pada saat ini. Kiranya apa yang akan disampaikan itu dapat dimengerti dan dipahami oleh Jemaat GKJ Argomulyo. Pada saat ini kami taruh ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Pada sore hari ini Bapak Ibu sekalian, kita akan membaca sebagian dari sabda firman, yaitu terdapat dalam surat 1 Petrus ayat pasalnya yang kedua, ayatnya yang keempat. Sekali lagi terdapat dalam surat 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang keempat, yang berbunyi, "Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah." Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada bacaan pada saat ini mengibaratkan sebuah batu yang mungkin di dalam Alkitab diibaratkan sebuah batu yang tidak berguna, tidak layak dipakai lagi gitu. Dan di dalam pembacaan ini menyatakan bahwa Tuhan tidak memandang bahwa batu itu tidak berguna, tapi Tuhan memandang itu bahwa batu itu berharga. Nah, sama seperti batu itu, walaupun di dalam kehidupan kita mungkin kita sebagai seseorang yang tidak terlalu berguna atau mungkin menjadi pribadi yang tidak memiliki nilai, tapi Tuhan tidak memandang itu. Tuhan selalu melihat bahwa siapapun manusia itu pasti berharga di mata Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini mungkin ada dua hal yang harus kita lihat, yaitu tentang pertanyaan, apa yang bersedia seseorang bayarkan untuk menebus Anda, dan yang kedua, siapa pemilik Anda. Nah, ini bisa dijawab dalam Alkitab yang terdapat dalam 1 Korintus 7 ayatnya yang ke-23, yang bunyinya demikian, "Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia." Nah, untuk pertanyaan yang pertama dapat kita lihat bahwa diri kita sendiri ini sudah dibayar dan sudah dibeli, dan itu sudah lunas. Kalau ibarat sekarang itu sudah ada materainya gitu, tidak bisa diganggu gugat, tidak ada orang yang bisa melarang kita ataupun datang dan mengatakan kepada kita bahwa kita tidak ditebus, tapi sudah ditebus gitu. Jadi dengan adanya pembacaan 1 Korintus 7 ayat 23 ini mengatakan bahwa ya kita sudah dibayar, sudah dibeli, sudah dibayar, dan itu lunas. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi siapa pemilik kita? Siapa pemilik yang menjadikan diri kita ini telah ditebus gitu? Jadi pemiliknya itu siapa kalau misalnya kita sudah ditebus? Nah, pemiliknya bukan manusia, tapi pemiliknya adalah Tuhan. Kenapa demikian? Karena Tuhan telah mengutus seorang anak yang menjadi manusia dan menjadi seorang penebus bagi diri kita sendiri. Nah, untuk pertanyaan pertama sama pertanyaan kedua itu sudah terjawab. Sekali lagi, kita telah dibayar, dibeli, dan harganya sudah lunas. Dan siapa yang menjadi pemilik
dari diri kita sendiri, ya itu adalah Tuhan, karena kita telah ditebus dan itu sudah lunas. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus sudah menjadi penebus kita. Untuk itu tidak ada yang harus kita ragukan lagi. Kita ini mau orang-orang yang merasa tidak layak di hadapan Tuhan, tapi sebenarnya kita layak, karena Tuhan sendiri mau merancangkan sebuah anugerah agar kita dapat diselamatkan dengan seorang penebus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Petrus mengilustrasikan nilai yang terdapat dalam diri kita, yaitu seperti batu. Batu ini disusun dalam sebuah bangunan, yaitu bangunan gereja. Jadi kalau Petrus kan mengibarat seperti itu. Kalau seperti saya mengibaratkan itu sebagai pondasi, sebagai landasan awal itu. Kalau kita tidak mempunyai keyakinan dan kepercayaan diri bahwa kita ini berharga, waktu dasar kita sendiri, maka ketika kita mau membangun sesuatu, itu tidak akan jadi. Mungkin bangunan itu akan jadi, tapi tidak akan bertahan lama, karena keyakinan awal yang kita bangun itu tidak terlalu kuat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus merupakan batu yang sempurna. Tapi sekalipun dia merupakan batu yang sempurna, dia tidak diterima oleh beberapa orang. Tidak semua orang menerima kehadiran dia. Contohnya seperti orang Farisi. Mereka sendiri tidak menerima kehadiran Tuhan, karena mereka berpikir bahwa Tuhan Yesus ini orang yang mengajarkan ajaran yang sesat, tidak sesuai dengan apa yang mereka ajarkan. Tapi untuk beberapa orang yang merasa tertindas, beberapa orang yang diasingkan, dijadikan sebagai sampah masyarakat, mereka memandang Tuhan Yesus ini sebagai juru selamat, karena dia melakukan berbagai macam mujizat yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang, sekalipun mungkin orang Farisi tidak bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika ada yang berpikir bahwa kalau misalkan saya menjadi sempurna, apakah saya bisa menggantikan Tuhan Yesus? Sebenarnya tidak, karena Tuhan Yesus ini kan sudah diutus menjadi manusia. Kita sebagai manusia tidak ada yang sempurna kan cuma Tuhan. Nah, otomatis yang berhak untuk menebus kita adalah Tuhan sendiri. Tapi sebenarnya sekalipun demikian, untuk dosa kita manusia itu tidak bisa langsung ditebus. Misalkan Tuhan langsung mengatakan, oh, dosa manusia langsung hapus, tidak gitu. Harus manusia itu sendiri yang menyelesaikannya. Kenapa? Karena di awal memang ketika Adam dan Hawa melakukan pelanggaran yang sehingga menghasilkan dosa pertama, itu hubungan kita dengan Tuhan sudah renggang, tapi sudah agak terpisah karena Tuhan mengusir manusia. Tapi ketika berjalannya waktu dari Abraham sampai kepada Daud, Tuhan kan selalu menjanjikan. Jadi Tuhan menjanjikan bahwa suatu saat nanti ada Mesias yang datang akan menebus dosa manusia, dan itu akan menjadikan sebuah peristiwa yang dapat menjalinkan bahwa hubungan Tuhan dengan manusia akan terjalin secara bersama lagi itu. Jadi dengan adanya Tuhan Yesus, maka hubungan kita dengan Tuhan akan terjalin lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya kita juga dari awal saya mengatakan bahwa kita juga merupakan manusia yang berharga di mata Tuhan gitu. Bukan cuman Tuhan Yesus, tapi kita juga, karena kita merupakan pengikut-pengikut Kristus, dan kita juga layak untuk menjadi berharga
Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita perlu menyadari bahwa pengorbanan yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus dan anugerah keselamatan yang sudah Dia berikan kepada kita, kita telah meyakini bahwa itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita selalu meresapi buah keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Tapi ada dua pertanyaan yang mau saya sampaikan. Kita sudah meyakini bahwa keselamatan itu sudah diberikan kepada kita. Apakah kita dapat menghidupi keselamatan itu? Apakah kita dapat merespon keselamatan yang sudah diberikan kepada Tuhan, kepada kita? Dan yang kedua itu ketika kita meyakini bahwa kehidupan kita ada di dalam Tuhan, apakah dalam kehidupan sehari-hari itu terlaksana? Jadi perbuatan itu dilakukan selama kita hidup. Nah, pada Alkitab, pembacaan Alkitab yang terdapat dalam Yakobus 2 ayat 17 ini mengatakan bahwa demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dari awal kita meyakini bahwa keselamatan itu Tuhan berikan dan itu nyata, ada dalam diri hidup dan kehidupan kita. Tapi sudahkah kita merespon keselamatan itu? Saya mengibaratkan keselamatan itu seperti benih tumbuhan atau benih buah. Ketika benih ini ditanam di sebuah tanah, dia tidak akan menjadi besar, bertumbuh dan berbuah dan akan menghasilkan buah yang bisa dinikmati oleh semua orang kalau kita tidak menyiramkan dia air, memberikan dia pupuk, membersihkan dia. Kalau kita tidak mengelola dan memelihara dia, maka benih itu tidak akan berguna. Nah, sama halnya dengan keselamatan. Keselamatan itu sudah diberikan kepada kita. Apakah kita dapat meresapi keselamatan itu? Apa kita dapat meyakini dan melakukan keselamatan itu? Apa kita dapat melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan? Kalau misalkan kita hanya menerima dan mengimani saja, kita tidak bisa menghidupi itu, maka keselamatan itu tidak akan berbuah dan itu tidak akan menjadi berguna bagi kehidupan kita maupun kehidupan orang lain. Nah, seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Kurniawan pada hari Minggu tanggal 6 Juni kemarin, bahwa ketika Tuhan Yesus diperlihatkan oleh saudara-saudaranya, terus ada orang yang mengatakan bahwa ini adalah saudara-saudaramu dan juga ibumu, tapi dia mengatakan kalau manusia atau orang-orang lain melakukan perbuatan yang dikehendaki oleh Tuhan, maka dia juga dapat disebut sebagai saudara-saudaraku ataupun ibuku. Nah, itu menandakan bahwa perbuatan juga harus kita lakukan. Ketika kita berdoa dan kita tidak melakukan apa-apa, maka itu akan sia-sia. Begitu juga ketika kita melakukan sesuatu dan kita tidak berdoa, maka itu juga akan sia-sia. Berdoa dan bekerja itu mempunyai satu kesatuan yang utuh. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keselamatan itu kita sudah peroleh. Kita sudah meyakini bahwa kita sudah ditebus dan dibayar lunas. Tapi untuk menghidupi semuanya itu, apakah kita bisa melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan? Saya tidak bisa menjawab itu, mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian yang bisa menjawab itu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan pada saat ini. Amin.